Selamat datang kepada para peserta webinar seri Senaheles 2020. Nggak terasa kita udah masuk di webinar ke-20. Untuk sesi hari ini, sesuai schedule, kita akan membahas tentang dan mendalami tentang sinkop, dan kemudian akan kita lanjutkan nanti dengan teknologi update untuk terapi bradikardi. Langsung saja saya perkenalkan moderator kita pada malam hari ini, Dr. Muhammad Yamin, SPJP Konsultan. Beliau saat ini aktif sebagai senior konsultan IP di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan juga Eka Hospital BSD Tangerang. Kepada Dr. Muhammad Yamin, saya persilakan dengan segala. Terima kasih Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang di webinar series Indonesian Heart Rhythm Society. Pada malam ini, para sejawat sekalian, kita berkesempatan untuk membahas tentang pacu jantung. Kita ketahui bahwa pacu jantung itu merupakan salah satu tata laksana yang kerap kita pakai untuk indikasi yang mulai yang paling klasik seperti simptomatik bradikardia sampai indikasi yang kompleks seperti gagal jantung. Nah, malam ini kita akan mendengarkan bagaimana tata laksana tata laksana pacu jantung pada skenario klinik yang lain, yaitu sinkopi. Nah, topik ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Redin Julario dari FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, untuk topik kedua, terkait dengan teknologi pacu jantung, kita tahu bahwa salah satu tujuan untuk memasang pacu jantung adalah ingin mendapatkan fungsi elektrik yang sefisiologis mungkin. Salah satunya adalah rate modulation atau pengaturan laju nadi atau laju jantung. Nah, nanti pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu feature atau katakanlah modalitas atau algoritma terbaru bagaimana supaya rate modulation atau pengaturan laju nadi ini bisa sefisiologis mungkin. Nah, topik ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Simon Salim dari RSCM. Nah, untuk topik pertama, mungkin satu-satu nanti saya perkenalkan, yaitu kita minta Dr. Redin Julario yang akan menyampaikan tentang kapan kita memasang pacu jantung pada skenario sinkop. Beliau adalah seorang elektrofisiologi, the rising star from the east, jadi bintang yang bersinar dari sebelah timur, tapi bukan bintang kejora ya, kalau bintang kejora konotasinya kurang baik. Ya, Dr. Redin, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yamin atas introduksinya. Ini coba saya share PowerPoint ya. Sudah bisa melihat presentasi saya, Dr. Yamin? Sudah jelas. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh INA HRS, dan ini malam hari ini saya akan mempresentasikan suatu tinjauan kepustakaan ya tentang sinkop dan di mana terapinya untuk kita lakukan suatu device implantation. Oke. Secara umum ini kita akan membahas berdasarkan guideline yang sudah ada yang terbaru, itu dari ESC Guideline 2018 tentang Diagnosis and Management of Syncope. Jadi kurang lebih nanti kita ambil dari guideline ini. Oke, pertama kali syncope itu harus kita ketahui bahwa merupakan suatu simptom. Jadi bukan merupakan suatu penyakit. Jadi harus kita pahami bahwa syncope itu merupakan suatu simptom. Jadi bukan suatu penyakit. Sinkop itu apa? Sinkop itu adalah suatu simptom yang didefinisikan sebagai clinical karakteristiknya adalah suatu keadaan di mana dia suatu adanya ketidaksadaran atau loss of consciousness, tapi secara transient, dan biasanya akan ada lead to falling, biasanya akan jatuh, kemudian ada onsetnya relatifnya sangat cepat, dan untuk recovery-nya pun juga spontaneous dan komplit dan biasanya cepat. The underlying mekanismenya adalah suatu transient global hypoperfusion, seperti itu. Nah, secara signifikan, apa sih sinkopnya ini? Signifikansi dari sinkop ini ternyata
hampir dari 1 juta pasien di Amerika itu mengalami kondisi simptom sinkop ini, dan hampir 100.000 pasien per tahunnya. Dan sekitar 1-6% itu adalah dia datangkan ke rumah sakit, dan secara kurang lebih 3% dia datang ke unit gawat darurat per tahunnya. Nah, tadi kita bicara sinkop, kita harus juga bicara tentang transient loss of consciousness. Apa sih transient loss of consciousness? Itu adalah suatu clinical karakteristik di mana dia akan terjadi suatu loss of responsiveness, kemudian dia akan ada periode amnesia, ada beberapa saat ada periode amnesia, dan juga adanya abnormal motor control. Jadi dia akan bergerak sendiri dan durasinya sangat pendek. Itu adalah suatu transient loss of consciousness. Transient loss of consciousness itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah sesuatu yang non-traumatic sama loss of consciousness due to head trauma. Nah, kita bicara tentang non-traumatic loss transient atau TLOC ini, kita bagi menjadi 4. Yang paling sering kita jumpai adalah suatu sinkop, kemudian epileptic seizure, kemudian psikogenik, dan atau penyebab yang lainnya. Sinkop di sini kita bagi menjadi 3, yang terutama yang penting adalah refleks sinkop, orthostatic hipotensi, dan suatu cardiac sinkop, di mana kausanya adalah suatu global cerebral hyperperfusi. Sedangkan kalau epileptic seizure atau kejang disebabkan karena adanya kelainan aktivitas yang sangat berlebihan di otak. Sedangkan kalau psikogenik menyebabnya suatu kelainan psikologis. Oke. Jadi, klasifikasi dan patofisiologi oleh sinkop dan TLOC ini bagaimana sih? Jadi, patofisiologinya adalah berdasarkan adanya penurunan dari systemic blood pressure dengan adanya penurunan global cerebral blood flow, dan itu adalah suatu karakteristik dari sinkop. Ada yang juga bisa bilang adalah adanya penurunan cerebral blood flow as short as 6-8 detik bisa menimbulkan suatu complete loss of consciousness. Dan juga ada penurunan blood pressure sekitar 50-60 mm Hg atau bahkan 30-45 mm pada otak, itu akan bisa menyebabkan suatu transient atau loss of consciousness. Nah, penyebabnya apa sih yang paling sering suatu sinkopi ini adalah ternyata dikatakan yang paling sering adalah penyebabnya adalah suatu refleks neural atau sekitar 60% disebabkan oleh ini adalah vasovagal syndrome, atau yang kedua adalah carotid syndrome, atau suatu refleks sinkop yang disebabkan oleh suatu kondisi-kondisi seperti batuk, habis kencing. Nah, itu adalah paling sering adalah penyebabnya paling sering adalah 60%. Nomor 2 adalah ortostatik, yaitu suatu venous pooling yang kurang, istilahnya seperti itu. Dan itu sekitar 15%. Sekitar 10% disebabkan oleh kardiak aritmia. Yang sering kita jumpai adalah suatu bradikardia, takikardia, dan ada kelainan-kelainan channelopati seperti long QT, Brugada, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sekitar 5% suatu kelainan struktural kardiovaskular disease, salah satunya infark, aorta stenosis, pulmonary embolism, aortic dissection, dan sekitar 10% adalah tidak diketahui, sekitar 10% penyebab dari sinkop. Apa sih yang kita klasifikasi dari sinkop ini? Ternyata yang terpenting hanyalah ada 3, yaitu adalah 1 adalah refleks sinkop, yang kedua adalah cardiac sinkop, dan orthostatic hipotensi. Jadi ini adalah yang utama untuk klasifikasi dari sinkop. Oke, kita bahas satu-satu. Kita bahas pertama adalah refleks sinkop. Apa sih refleks sinkop? Itu adalah jadi cardiovascular reflex yang disebabkan suatu trigger yang inappropriate, dan akibatnya apa? Terjadi suatu vasodilatasi atau bradikardi. Biasanya ada 3 yang terpenting, yaitu yang paling kita sering jumpai adalah suatu vasodefect, yaitu adalah dia hanya penurunan hipotensi, kemudian kardioinhibitor, mengalami bradikardi atau adanya asistol, atau bahkan yang ketiga adalah mix.
di mana mix itu kedua-duanya vasodepressor sama cardioinhibitory kedua-duanya terdapat di situ. Jadi ada hipotensi dan bradikardi atau asistol di situ. Oke. Jadi yang paling sering itu apa sih untuk refleks sinkop ini? Yang paling sering adalah vasovagal. Vasovagal jadi disebabkan oleh ortostatik vasovagal sinkop, biasanya pada kondisi yang berdiri, atau pada saat kondisi dia ketakutan, atau ada fobia terhadap kondisi tertentu, atau bahkan disebabkan oleh situasional seperti batuk, atau setelah olahraga, atau setelah tertawa, nah seperti itu. Kemudian ada namanya carotid sinus syndrome. Ya. Apa sih carotid sinus syndrome? Sebelumnya kita harus tahu ya, ada yang namanya kita sebut suatu carotid sinus hypersensitivity. Yaitu adalah suatu pause sekitar lebih dari 3 detik dan ada penurunan blood pressure lebih dari 50 mm merkuri pada saat kita lakukan suatu carotid sinus massage. Carotid sinus massage adalah salah satu diagnosis untuk kita mencurigai apakah ada kelainan sinkop atau tidak, itu adalah dengan carotid sinus massage. Nah, sehingga kalau misalnya kita sebut ada carotid sinus syndrome, yaitu adalah adanya dokumentasi simptom dan juga ada dokumentasi carotid sinus hypersensitivity saat kita lakukan suatu carotid sinus massage. Nah, yang kedua, sinkop yang disebabkan oleh orthostatic hypotension, yaitu disebabkan karena paling sering adalah venous pooling yang kurang, atau yang kedua adalah disebabkan oleh orthostatic hipotensi. Paling sering adalah obat-obatan vasodilator, diuretik, phenothiazine, antidepresan. Kemudian ada yang namanya juga suatu neurogenic orthostatic hypotension, dan yang juga itu adalah suatu primary autonomic failure, kelainan autonomic failure, atau juga ada yang secondary autonomic failure yang disebabkan oleh diabetes, amyloidosis, dan autoimun, dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang bisa menyebabkan suatu sinkop yang disebabkan oleh orthostatic hipotensi. Ini adalah yang terpenting adalah adalah kardiak sinkop. Ya. Kardiak sinkop terjadi di sini adalah penyebab utamanya tentunya apa? Suatu kejadian suatu aritmia, yaitu yang paling sering apa? Yaitu suatu bradikardi, di mana yang tersering terjadi adalah sinus node dysfunction, atau yang mungkin kadang-kala kita bisa jumpai suatu sick sinus syndrome atau braditachy syndrome, atau ada kelainan atrioventricular conduction system, ada IV block atau total IV block. Kemudian selain bradikardi ada takikardi, jadi yang cepat juga bisa mengalami suatu cardiac syncope, yaitu adalah supraventricular, ventricular. Dan kelainan-kelainan struktural cardiac disease seperti aorta stenosis, acute myocardial infarction, hypertrophic cardiomyopathy, ada atrial myxoma, ada pericardial tamponat, dan hal-hal tersebut di situ bisa menyebabkan suatu cardiac syncope. Oke, jadi signifikan sinkopnya bagaimana? Jadi secara umum cardiac cause of syncope ini memiliki highest mortality rate. Jadi kalau ini dilihat ada dari kita lihat bagian ini ternyata dikatakan bahwa yang disebabkan sinkop yang disebabkan suatu cardiac ternyata memiliki highest mortality rate dibandingkan yang bukan suatu cardiac syncope. Dan dikatakan juga dari New England Journal of Medicine dikatakan bahwa cardiac syncope ini bisa menyebabkan suatu sudden death. Jadi resikonya jauh lebih tinggi untuk terjadi suatu sudden death. Di sini mungkin dilihat bagian ini kita lihat kalau cardiac cause jauh lebih resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan vasovagal atau bahkan tidak terjadi suatu syncope. Ada kondisi-kondisi juga yang menyerupai suatu sinkop seperti kejang, adanya psikogenik, atau adanya jatuh tapi dia tanpa terjadi suatu transient loss of conscious, ada intracerebral atau sub-SAH, ada TIA juga bisa, ada subclavian still syndrome, adanya suatu metabolic disorder, ada intoksikasi, ada koma, bahkan ada suatu cardiac arrest. Nah,
Bagaimana kita mendiagnosis atau melakukan diagnosis atau melakukan terapi untuk kondisi seperti ini? Kita harus sadari ada dua hal yang terpenting, yaitu suatu adalah suatu initial evaluation sama diagnosis test untuk risk stratifikasinya. Kita bicara initial evaluation, pertama kita harus tahu TLOC ini ada nggak gitu. Kita pastikan apakah dia ini sinkop ataukah non sinkop. Kalau misalnya sinkop, kita harus masuk ke dalam initial sinkop evaluation. Jadi harus kita lihat pemeriksaan apa saja yang harus kita lihat. Kemudian baru kita masuk ke suatu restratifikasi. Initial sinkop evaluation yang itu adalah apa saja? Ini adalah hal yang sangat challenging tapi dan juga kompleks. Jadi initial examination ini adalah hal yang sangat penting, di mana harus ada detail patient history, physical exam, ECG, blood pressure doing supine dan standing, monitoring ambulatory, ECG, Holter maupun ELR, ada cardiac imaging, ada tilt table test, ada elektrofisiologi tadi. Jadi memang cukup banyak dan kompleks. Nah, paling gampang adalah kalau misalnya yang cardiac cause biasanya adalah usianya jauh lebih tua, yaitu lebih dari 60 tahun, laki-laki, ada kelainan iskemik atau structural cardiac disease, ada aritmia, ada EF-nya rendah, kemudian ada palpitasi, dan kadangkala loss of consciousness-nya biasanya tidak ada prodromernya. Jadi biasanya langsung tahu-tahu langsung terjadi suatu loss of consciousness. Kemudian ada abnormal cardiac SM, dan ada juga riwayat penyakit dahulu yang mungkin ada keluarga yang sudden cardiac death. Nah, kalau yang non-cardiac cause, biasanya usianya jauh lebih muda, tidak ada kelainan jantung, biasanya sinkop pada saat berdiri atau saat duduk, adanya prodrome, ada triggernya, dan juga sering sekali dia muncul suatu history, suatu sinkop ini. Kita lihat lebih dalam lagi dari ESG guideline, bahwa kita lihat pertama adalah syncopal event-nya dulu, bagaimana. Ada dua pembagian, yaitu low risk sama high risk. Kalau high risk, kita lihat majornya itu bagaimana. Kalau misalnya dia sinkop tapi disertai dengan chest discomfort atau sesak nafas atau nyeri ulu hati kayak gitu, nah kemungkinan dia ada resiko, mungkin ini suatu high risk. Adanya sinkopi pada saat aktivitas, nah, kemudian ada sudden onset palpitasi setelah terjadinya sinkop. Nah, itu kemungkinan ada risiko dia suatu high risk untuk kemungkinan ada yang sinkop yang high risk, istilahnya seperti itu. Ada minor, kalau minor apabila tapi harus ada dianggap high risk apabila ada kelainan struktural heart disease atau ada kelainan ECG. Nah, biasanya ada family history of sudden cardiac death pada saat usia muda, ada yang sinkop pada saat duduk. Oke. Nah, juga medical history, kalau misalnya ada kelainan struktural atau coronary artery disease, maka dia masuk ke dalam resiko high risk. Pada pemeriksaan fisik juga kita bisa lihat kalau misalnya low risk bila tidak ada kelainan apapun, tapi kalau dianggap high risk apabila ada penurunan systolic blood pressure kurang dari 90 mm Hg, adanya gastrointestinal bleeding, ada persisten bradikardie kurang dari 40 beat per menit pada saat sadar dan pada saat sadar, dan adanya undiagnosed systolic murmur. Itu adalah harus kita hati-hati apakah itu suatu high risk. Nah, bagaimana dengan ECG? Tentunya ECG ini ada hal yang sangat penting. Kita lihat apakah ECG-nya ada kelainan, ada akut iskemik. Yang kedua, apakah adanya MOBITS 2 atau third degree AV block atau total AV block. Adanya AF yang lambat kurang dari 40 beat per menit. Adanya persisten bradikardie, branch block atau suatu IVCD, ada key wave itu yang konsisten terhadap suatu kelainan koroner, adanya sustain atau non sustain VT, ada pasien dengan menggunakan pacemaker atau ACD tapi dia mengalami disfungsi, atau ada tipe 1 Brugada pattern, dan yang terakhir adalah tanda-tanda suatu gambaran long QT. Nah, itu harus resiko suatu high risk patient. Untuk minor,
kurang lebih hampir mirip. Ini MOBIT 1, ada first degree AV block dengan prolong PR interval, ada asymptomatic sinus bradikardi sekitar 40-50 atau slow AF sekitar 40-50 beat per menit, ada SVT atau atrial fibrilasi, ada pre-excited QRS complex, ada short QT interval, ada atypical Brugada pattern, dan adanya kemungkinan kecurigaan suatu ARVC. Nah, itu tanda-tanda itu juga kita risiko suatu high risk. Nah, setelah kita tahu bagaimana membedakan low risk sama high risk, tentunya kalau yang low risk tentunya kita bisa langsung boleh kita dirawat, kita usulkan untuk ke rawat jalan. Tapi kalau misalnya ada risiko suatu high risk, tentunya kita harus mengobservasi lebih dalam lagi dan kita memerlukan suatu diagnostic test selanjutnya. 5 menit lagi, Dr. Erdin. Oh iya, oke, kita lanjut ke diagnostic test. Cukup banyak, memang ini ada carotid sinus massage, orthostatic challenge, ada basic autonomic function test, ada ECG yang penting, elektrofisiologi, echo, exercise testing. Nah, jadi ada banyak diagnostic test. Ya, tentunya kalau misalnya kita sudah curiga suatu kardiak, berarti harus kita melakukan hal-hal seperti ini. Echo, ECG, EP study, stress test, coronary angiography. Kalau misalnya unlikely, mungkin kita bisa memerlukan suatu ECG monitoring. Nah, ini ECG monitoring indikasinya adalah kalau misalnya ini memang suatu sinkopi, kita lihat high risk atau tidak. Kalau high risk, kita perlu suatu in-hospital monitoring, di mana kelasnya adalah kelas 1. Kalau dia negatif, kita anjurkan kita pasang suatu implantable loop recorder. Dengan low risk, kita bisa lakukan implantable loop recorder, atau bahkan ELR atau Holter, di mana kelasnya jauh lebih rendah, yaitu kelas 2A. Low risk kurang lebih hampir sama. Oke. Next. Nah, jadi ambulatory ECG ada berbagai macam, yaitu ada Holter biasanya untuk 1-2 hari, kemudian ada event record, ada loop recorder. Loop recorder ini jauh lebih panjang, sekitar bisa sampai tahunan, bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu adalah penting untuk kita melakukan pemeriksaan diagnostik untuk sinkopi ini. Ini ada gambaran Holter monitoring. Oke. Ini dilihat mungkin ada gambaran asystole di sini. Nah, kita harus curigai suatu kemungkinan cardiac syncopnya disebabkan suatu bradikardi. Oke. Gambaran ELR recording, itu adalah suatu implantable loop recorder. Ada bermacam-macam. Ada Biotronic, ada beberapa vendor yang bisa memiliki implantable loop recorder ini, dan itu bisa dipasang selama hampir 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun. Untuk kita melihat apakah ada kelainan-kelainan seperti ini. Gambarannya adalah ada yang asystole seperti ini, atau bahkan ini gambarannya VT atau VF. Ya, kita memerlukan pemasangan device. Oke, jadi indikasinya bagaimana? Tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya cardiac likely, jadi tentunya harus kita lakukan in-hospital monitoring, di mana adalah 1C. Kalau Holter bagaimana? Ternyata juga perlu untuk pada pasien yang sering kali terjadi suatu sinkop atau pre-sinkop, di mana kelasnya adalah 2A. Oke. ILR bagaimana? ILR itu adalah digunakan pada pasien-pasien yang recurrent sinkop, tapi memiliki high risk kriteria, dan itu kelasnya adalah 1A. Jadi adalah hal yang sangat penting untuk kita melihat apakah curigaan kelainan sinkopnya ini. Jadi supaya kita perlukan suatu ECG monitoring yang cukup lama. Nah, bagaimana dengan EP study? EP study adalah the gold standard untuk diagnosis suatu aritmia sinkop. Namun apabila ada korelasi antara simptom dengan ECG tersebut, dan biasanya kita sering dapatkan adalah apakah adanya suatu prolong asystole lebih dari 3 detik, apakah ada suatu rapid SVT, atau bahkan suatu VT. Nah, bagaimana dari guideline? Katanya dikatakan bahwa dari ESC guideline 2018, pasien dengan sinkop dan adanya myocardial infarction atau adanya kelainan scar related condition, EP study itu juga ada indikasi untuk dilakukan.
apabila sinkopnya ini masih tetap unexplained setelah pemeriksaan diagnostik tes yang lainnya. Jadi hal ini bisa kita anjurkan kita lakukan suatu EP study. Pada pasien dengan sinkop dengan bivascular bundle branch block, EP study juga bisa dianjurkan untuk lakukan untuk melihat apakah sinkopnya ini unexplained atau tidak. Kemudian pada pasien sinkop dengan asimptomatik sinus bradikardi juga bisa kita lakukan EP tadi, di mana kelasnya jauh lebih rendah yaitu di 2B. Oke, EPS guide terapi juga pada pasien dengan unexplained sinkop dengan bivascular bundle branch block, dan juga pacemaker bisa diberikan atau dipasang apabila ada baseline HV lebih dari 70 milisecond atau adanya second atau third degree His-Purkinje block pada saat incremental atrial pacing with pharmacological challenge. Di situ dikatakan kelasnya adalah 1B. Oke, ini juga pada pasien dengan sustained monomorphic VT juga kita anjurkan bisa kita lakukan suatu EP study. Kemudian pada pasien juga rapid VT, itu juga bisa kita lakukan suatu EP study. Kalau pada pasien dengan sinkop, dengan asymptomatic sinus bradikardi, apabila ada prolong corrected SNRT yang adanya prolong SNRT atau CSNRT, itu makanya sebaiknya kita pasang suatu pacemaker, di mana kelasnya adalah 2A. Nah, untuk treatmentnya, tentunya kalau refleks, sinkop, dan orthostatic intolerance ini adalah ada bermacam terapi, banyak terapi, consider specific therapy atau delayed treatment, atau reassurance kalau misalnya itu low frequency. Dengan kardiak, tentunya kita harus spesifik terapi terhadap culprit dari aritmia itu. Kalau ada kelainan struktural, tentunya kita treatment underlying disease, sedangkan kalau pasien-pasien yang ada channelopati, ARVC, Brugada, itu harus kita pertimbangkan suatu pemasangan CD. Ini adalah refleks sinkop, terutama kita yang utama adalah edukasi, lifestyle measurement, kemudian kita bisa berikan obat-obatan, fludrocortisone, midodrine pada usia muda, atau kalau misalnya usia pada pasien-pasien dengan pemberian obat-obat hipotensi sebaiknya kita stop, atau bahkan pada refleks sinkop bisa kita gunakan suatu ILR untuk kita lihat apakah memang benar ada kelainan suatu sinkop. Namun apabila ada cardioinhibition yang dominan, maka bisa kita berikan suatu cardiac pacing, di mana kelasnya adalah kelas 2A dan kelas 2B. 1 menit lagi. Ini adalah pacing untuk pacing untuk refleks sinkop. Kita lihat dia ada severe, ada recurrent, unpredictable sinkop, usianya lebih dari 40 tahun. Apabila ada, kita lihat cek carotid sinus massage atau still table test. Ternyata kalau apabila dia ternyata positif, ternyata sebaiknya kita lakukan suatu pemasangan dual chamber. Apabila dia tidak ada, kita lihat apakah tilt table testnya apa ada terjadi suatu asystole. Apabila yes, sebaiknya kita pasang suatu dual chamber. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada, kita pasang suatu ILR. Tapi kalau ternyata dari hasil ILR ternyata ada asystole, sebaiknya langsung kita pasang suatu dual chamber pacemaker. Ini adalah kalau orthostatic hipotensi, tentunya kita reassurance, kita berikan adekuat hidrasi sama pemberian salt intake, dan juga kita usahakan untuk men-stop obat vasoaktif. Dan ini adalah indikasi untuk cardiac pacing. Tentunya kalau misalnya ada ECG documented bradycardy, apabila dia suatu symptomatic SND, tentunya ini adalah kelas 1 untuk kita berikan pemasangan pacemaker. Sedangkan asymptomatic SND adalah kelas 2A, sedangkan kelas 2 dan 3 AV block tentunya itu adalah kelas 1 kita memberikan pemasangan pacemaker. Sedangkan bivascular bundle branch block harus kita lakukan suatu EP study atau ILR terlebih dahulu. Apabila positif dengan adanya HV lebih dari 70 milisecond, ada symptomatic pause lebih dari 3 detik, atau asymptomatic pause lebih dari 6 detik, baru kita
merencanakan suatu pacemaker. Ini adalah kurang lebih untuk bivascular bundle branch block. Kalau ejection fraction kurang dari 35, kita anjurkan suatu ICD atau CRTD. Sedangkan kalau lebih dari 35, kita EP study dulu. Bila tidak, kita implant ILR terlebih dahulu. Ini kalau misalnya tachyarrhythmia, tentunya kita SVT, kita lakukan catheter ablasi atau anti-arrhythmia DART. Kalau VT, kita lakukan catheter ablasi. Kalau misalnya masih belum bisa, kita bisa pasang ICD atau anti. Jadi sebagai kesimpulan, diagnosis sinkop ini adalah suatu hal yang sangat challenging dan kompleks. Jadi diperlukan comprehensive approach berdasarkan simptom dan patient history. Dan cardiac syncope ini memiliki high mortality rate dan perlunya diagnosis yang bagus untuk cardiac syncope ini sehingga kita dapat menentukan apakah perlu suatu device implantation atau bahkan suatu ablasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Muhammad Yamin. Terima kasih Dr. Herdin atas ulasan yang cukup lengkap dan jelas. Para sejawat sekalian, sebelum kita lanjut ke pembicara kedua, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Biotronics dan Transmedic yang telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya acara kita malam ini. Nah, para sejawat sekalian, untuk pembicara kedua adalah Dr. Simon Salim, SPPD KKV. Dr. Simon adalah seorang konsultan kardiovaskuler dan juga elektrofisiologis di FKUI RSCM. Ini the rising star from the west, kalau tadi the rising star from the east. Dr. Simon menempuh pendidikan elektrofisiologi di Taipei Veteran General Hospital. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan satu topik yang cukup menarik menurut saya, yaitu what are the new updated brachytherapy technologies. Dr. Simon, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Yamin untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk sejawat sekalian. Saya akan coba share screen dulu. Sudah kelihatan ya, Dr. Yamin? Sudah, jelas. Ya, baik. Sejawat sekalian, selamat malam. Terima kasih juga kepada panitia yang telah mengizinkan saya untuk berbagi pada malam hari ini. Presentasi saya pada malam hari ini akan berjudul New Updated Brachytherapy Technology, yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan berfokus terhadap pacemaker dari Biotronic. Tidak ada konflik kepentingan finansial dalam presentasi saya kali ini, namun memang beberapa dari slide presentasi saya dibantu bahannya dari Biotronic dan Transmedic Indonesia. Jadi sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba membicarakan mengenai apa itu pacu jantung, lalu bagaimana pacu jantung bekerja secara basic, lalu kita akan masuk ke dalam fitur unik yang ada di pacemaker Biotronic. Dalam hal ini adalah closed loop stimulation, home monitoring, dan MRI auto detect. Mengapa kita perlu berbicara mengenai aritmia? Sejawat kita sudah mengetahui bahwa prevalensi aritmia meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian disebabkan karena populasi kita yang semakin menua, dan sebagian lagi disebabkan karena ada peningkatan faktor risiko. Dalam hal ini termasuk dari lifestyle, termasuk sedentary lifestyle. Di lain pihak, kita juga mengingat bahwa aritmia merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan kita menangani penyakit kardiovaskular. Di lain pihak, beberapa dari pasien aritmia tersebut akan memerlukan implantasi pacemaker. Di sini kita dapat melihat bahwa angka kejadian implantasi pacemaker juga meningkat dari tahun ke tahun, dan peningkatannya lebih tinggi dibandingkan peningkatan daripada populasi. Apa itu pacemaker? Jadi sekalian, sejak tahun 1800 ketika Eindhoven pertama kali memperkenalkan kepada kita elektrokardiografi yang dapat digunakan secara klinis, pengertian kita mengenai sumber listrik dan konduksi listrik jantung sudah berevolusi dengan cepat. Dan kita memerlukan waktu sekitar 100 tahun lebih baru kita mulai memikirkan mengenai artificial pacemaker. Pada tahun 1950-an lah kita mengenal ada yang namanya external defibrillator. Di sini sejawat dapat melihat bahwa pada mulanya pacemaker itu bentuknya sangat besar dan tidak dapat dibawa kemana-mana, membutuhkan external source of electric. Jadi membutuhkan sumber listrik yang eksternal. Baru kemudian kita memikirkan bagaimana pacu jantung dapat dibawa secara mobile, tapi tetap membutuhkan sumber listrik dari eksternal. Perkembangan selanjutnya kita memasukkan sumber listrik menjadi baterai di dalam pacemaker, dan kemudian masuk menjadi fully implantable cardiac pacemaker. Pacemaker modern yang kita miliki saat ini terdiri dari satu generator yang menjadi sumber listrik, kemudian dihubungkan oleh sebuah kabel atau lead pacemaker menuju kepada miokard. Jadi sekalian, ada berbagai macam
guidelines yang sudah kita miliki saat ini mengenai indikasi daripada pacemaker. Saya tidak akan membahas satu persatu. Pada prinsipnya, pacemaker diindikasikan apabila kita menemukan gejala yang berhubungan dengan aberrasi apnea. Dan kita juga melihat bagaimana lokasi daripada kelainan konduksi yang dimiliki oleh pasien. Ya, apabila pacemaker ini dilakukan sesuai dengan indikasi, dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Bagaimana pacemaker bekerja? Ini adalah suatu diagram yang saya coba buat, yang semoga dapat membantu kita yang belum terlalu banyak berkecimpung dalam dunia pacemaker. Pada prinsipnya fungsi pacemaker ada dua, yaitu fungsi sensing dan fungsi pacing. Ya, parameter-parameter fisiologis atau parameter-parameter fisik pasien akan kemudian dinilai dari sensing channel, kemudian masuk ke dalam algoritma yang sebelumnya telah diprogram oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian algoritma ini akan menentukan kapan harus dilakukan pacuan. Ya, pacuan ini akan diberikan apabila setelah menunggu interval tertentu, pacemaker tidak mendeteksi adanya irama intrinsik daripada pasien. Jadi dibutuhkan ada suatu lower threshold dan kemudian kita juga bisa mengatur suatu rate yang maksimal dari pacemaker tersebut. Kemudian kita memiliki suatu fungsi yang disebut dengan rate adaptif atau rate responsif, yaitu bagaimana suatu pacemaker dapat meningkatkan kebutuhan pacing sesuai dengan aktivitas fisik daripada pasien. Pada prinsipnya, pacemaker kita bertujuan untuk meniru sefisiologis mungkin denyut nadi seseorang, yaitu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan kontraksi ventrikel sinkron dengan kontraksi atrial. Jadi sekarang ini adalah contoh bagaimana lower threshold bekerja, ini adalah upper tracking rate, dan ini adalah beberapa blanking period dalam pacemaker yang kita tidak mungkin membahasnya satu persatu pada malam hari ini. Namun yang saya ingin lebih bahas lebih khusus adalah mengenai rate adaptif. Ya. Nah, rate adaptif ini sensornya berbeda sejauh sekalian. Ada sensor yang sifatnya fisiologis dan fisikal yang ada di sini. Sudah ada banyak sekali parameter-parameter yang dapat kita gunakan sebagai sensor rate adaptif. Secara singkat, seluruh sensor ini dibagi menjadi apakah responnya cepat atau lambat, bagaimana proporsinya terhadap aktivitas fisik, kemudian bagaimana sensitifnya dan bagaimana spesifisitasnya. Nah, dari semua yang dikotakin ini, berbagai macam parameter yang dapat kita pilih, ada bahkan yang bersifatnya kimia, seperti penurunan pH darah, ya, sejauh sekalian ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita menilai suatu cardiovascular system itu merupakan suatu sistem kompleks yang indah yang memiliki feedback mechanism. Feedback mechanism ini terutama digunakan adalah melalui autonomic nervous system atau yang kita kenal sebagai sistem saraf otonom. Berdasarkan feedback mechanism ini kita akan mendapatkan berbagai respon, yaitu simpatis dan parasimpatis chronotropik, bagaimana laju nadi akan ditambah cepat atau tambah lambat, simpatis dan parasimpatis dromotropik, yaitu bagaimana konduksi listrik di jantung, dalam hal ini adalah AV node conduction, dan kemudian terakhir adalah simpatik inotropik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep yang disebut dengan open loop system dan closed loop system. Apa itu open loop system sejauh sekalian? Jadi di sini kita sudah melihat bahwa pacemaker memiliki sensor. Sensor ini kemudian akan diolah di dalam algoritma yang sudah kita program sebelumnya untuk menentukan kapan dia harus lakukan suatu pacing. Ya. Nah, pacing yang dilakukan terhadap pasien akan merubah parameter fisiologis dan fisik daripada pasien yang kemudian akan memberikan feedback mekanisme kepada autonomic nervous system. Yang menjadi masalah sejauh sekalian, autonomic nervous system ini tidak dapat dideteksi oleh sensor yang biasa. Ya. Jadi autonomic nervous system ini harus dikira-kira, harus dipantau oleh dokter yang merawat pasien untuk kemudian dokter tersebut akan melakukan perubahan-perubahan algoritma terhadap pacemaker pasien. Sedangkan pada closed loop system, sehingga dapat melihat di sini, ketika pacuan tersebut dilakukan dan kemudian terjadi perubahan fisiologis dan memberikan feedback mekanisme terhadap autonomic nervous system, maka kita memiliki surrogate parameter untuk menilai aktivitas daripada autonomic nervous system. Surrogate parameter ini kemudian akan masuk di sensor, dan kemudian sensor ini akan melakukan perubahan-perubahan terhadap algoritma, sehingga meminimalkan keperluan programming daripada dokter yang bersangkutan. Nah, ini yang disebut dengan closed loop karena lingkarannya menjadi tertutup, ya. Nah, sensor-sensor yang kita miliki saat ini semua adalah open loop sensor, ya, termasuk daripada aktivitas daripada tubuh, accelerometer, minute ventilation, dan PT interval. Adalah mencoba memperkirakan kira-kira nih pasien ini sedang melakukan aktivitas fisik atau enggak, ya. Nah, sejawat yang pernah mendapatkan edukasi di bidang pacemaker, jangan bingung karena ada dua macam rate dalam hal ini, yaitu pertama adalah rate berdasarkan atrial activity, yang kedua adalah rate berdasarkan sensor driven activity, ya. Jadi sensor-sensor ini akan memberikan rate tambahan kepada pacemaker, ya. Kita akan bahas sedikit. Accelerometer pada prinsipnya adalah menilai dari 3 aksis X, Y, dan Z.
X itu adalah aksis depan belakang, Y adalah aksis kiri kanan, dan Z adalah aksis atas bawah. Sejauh bisa lihat di sebelah tangan kanan kita, di sini adalah suatu simulasi seseorang berjalan. Di sini dapat kita lihat bahwa X aksis atau depan belakang akan fluktuatif naik turun setiap langkahnya. Dan kemudian Z aksis atas dan bawah juga akan naik turun fluktuatif seiring dengan langkah. Tetapi ketika kita melihat Y aksis, yaitu lateral kiri kanan, fluktuasinya hanya akan naik turun setiap 2 kali langkah, yaitu satu full set langkah kiri kanan, baru dia akan kelihatan bergoyang kiri dan kanan. Dengan mendapatkan data semacam ini, maka pacemaker dapat menduga kira-kira pasien ini sedang melakukan perjalanan. Dan aktivitas perjalanan ini kemudian akan diikuti oleh peningkatan heart rate oleh pacemaker. Yang kedua adalah melakukan analisa dari minute ventilation berdasarkan impedance. Sejauh dapat melihat ini adalah salah satu contoh respon fisiologis orang normal yang diberikan beban 100 watt, 200 watt, 250 watt, kemudian dihentikan dan masuk ke dalam recovery period. Di sini sejauh dapat melihat bahwa heart rate meningkat secara proporsional seperti tangga, ya. Kemudian ketika di atas dan diberhentikan, heart rate kemudian perlahan-lahan menurun sesuai dengan recovery period tersebut. Apabila kita hanya melihat berdasarkan gerakan tubuh, yaitu respiratory rate, ya, kita melihat bahwa respiratory rate ini meningkatnya tidak proporsional dengan heart rate. Dan kemudian pada saat recovery period, respiratory rate masih tetap lebih tinggi dibandingkan heart rate. Ya, tapi apabila kita melihat dalam bentuk minute ventilations, itu berapa ventilasi per menitnya, kita melihat bahwa kenaikannya ternyata proporsional, polanya mirip dengan pola kenaikan daripada heart rate. Dan kemudian ketika recovery period juga memiliki pola yang hampir serupa dengan heart rate. Sehingga dengan kita bisa mendeteksi minute ventilation ini, kita dapat memperkirakan kira-kira heart rate apa yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan aktivitas fisiknya. Nah, ketika kita mengukur impedans, di sini diberikan label Z. Sejauh jangan bingung, Z ini bukanlah Z aksis seperti yang kita punya dalam akselerometer. Z di sini adalah lambang untuk impedans. Ya, kita dapat mengukur impedans dari generator ke tip of the lead, ujung daripada lead pacemaker kita. Impedans yang diukur ini kemudian dipolakan, dipetakan dalam bentuk grafik. Ya, dari puncak ke puncak kita dapat frekuensi ini menggambarkan respiratory rate. Dari puncak ke basal ini menggambarkan amplitudo yang mewakili tidal volume. Kita tahu bahwa respiratory rate dikali tidal volume menghasilkan minute ventilations. Terakhir kita dapat menggunakan QT interval karena kita mengetahui pada saat seseorang melakukan aktivitas fisik biasanya QT interval akan semakin memendek, ya. Namun akan sangat disayangkan bahwa QT interval ini bereaksinya lebih lambat sehingga kenaikan denyut nadi apabila kita hanya menggunakan QT interval yang memendek akan telat dibandingkan aktivitas fisik pasien. Saat ini kita sudah mencoba memadukan dua buah sensor secara bersama-sama untuk lebih menyerupai kondisi fisiologis pasien, ya. Nah, kemudian rate response ini pada prinsipnya, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan adalah berusaha untuk menaikkan heart rate pada saat aktivitas, mempertahankan heart rate tersebut, dan pada saat recovery period memberikan recovery heart rate yang berangsur-angsur atau gradual, jangan langsung ngedrop, ya. Pasien langsung berhenti lari, tiba-tiba rate-nya juga langsung ngedrop, itu tidak fisiologis, ya. Lalu mengapa kita masih membutuhkan closed loop simulations? Jadi sekalian, closed loop ini terutama dibutuhkan pada saat kita tidak melakukan aktivitas fisik, pasien kita tidak melakukan aktivitas fisik, terus pada pasien-pasien dengan sinus node disease, karena kita tahu ada chronotropic incompetence hampir dari 1 dari 3 pasien tersebut, dan pada pasien-pasien terutama pada pasien penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan penggunaan beta blocker dan lainnya. Ya, kita juga tahu bahwa pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, kita tidak mendapatkan informasi dari atrium yang dapat memandu kita untuk melakukan pemacuan di ventricle. Pada kondisi-kondisi ini, maka ketika kita menggunakan closed loop simulations yang menilai aktivitas daripada autonomic nervous system, ini akan sangat membantu pasien. Ya, ini saya mencoba menggambarkan, mudah-mudahan membantu. Jadi pada kondisi normal, autonomic nervous system akan bukan hanya mempengaruhi heart rate, tapi juga mempengaruhi inotropik. Ya, kemudian akan menghasilkan cardiac output yang mempengaruhi selanjutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah ini akan memberikan feedback negatif kepada autonomic nervous system dan kemudian akan melakukan adjustment yang sesuai. Nah, pada saat kita mendapatkan sinus node disease, di sini sudah dapat melihat bahwa autonomic nervous system meskipun dapat memberikan inotropik yang baik, tapi berhenti di sinus node karena sinus node-nya tidak dapat berespon dengan baik terhadap autonomic nervous system. Apabila kita menggunakan pacemaker yang masih memiliki open loop system, dia dapat melihat bahwa open loop system ini tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh autonomic nervous system.
dia hanya dapat mendapatkan informasi dari heart rate pasien, yang notabene heart rate tersebut merupakan heart rate yang sudah under value, ya, merupakan heart rate yang tidak mendapatkan stimulasi dari autonomic nervous system. Disinilah letaknya closed loop stimulation dari Biotronik. Ya, di sini dia dapat melihat meskipun kita tidak mendapatkan rangsangan dari sinus node, ya, sinus node tidak mau berespon terhadap autonomic nervous system, tetapi data-data yang kita peroleh daripada inotropik akibat autonomic nervous system dapat diterjemahkan oleh pacemaker untuk meningkatkan heart rate, yang kemudian feedback mekanisme kemudian ke autonomic nervous system dapat mempengaruhi lagi daripada pacemaker ini, ya. Jadi pacemaker CLS dapat membantu rate adaptasi bukan hanya pada saat aktivitas fisik tapi juga mental stress dan perubahan hemodinamik. Dan karena berespon terhadap perubahan dari autonomic nervous system, kita berharap bahwa CLS pacing ini lebih fisiologis dibandingkan pacing tanpa CLS. Ya, bagaimana cara kerjanya? Sejauh sekalian kita tadi sudah membahas bagaimana kita dapat mengukur impedans dari ujung lead sampai kepada generator, ya. Jadi alat Biotronik dengan CLS ini akan mengukur impedansnya. Kemudian kita juga tahu bahwa darah merupakan substrat yang memiliki impedans yang rendah, sedangkan miokard memiliki impedans yang tinggi, sehingga pada saat dia diastolik dan sistolik akan memberikan gambaran impedans yang berbeda. Di sini sejauh dapat melihat bahwa pada saat dia relaksasi, persentase darah masih termasuk tinggi, maka impedansnya menjadi rendah. Pada saat puncak daripada sistoli, kita akan melihat bahwa miokardiumnya itu berkontraksi dan lebih tebal, sedemikian sehingga persentase darah menjadi lebih sedikit, maka impedans akan meningkat. Ya. Nah, yang jenius daripada sistem ini adalah dia melakukan rata-rata dari 256 waveform yang dibentuk pada saat pasien sedang istirahat, yang artinya pasien sedang tidak melakukan aktivitas fisik. Ya, kemudian alat ini akan merata-ratakan 256 waveform tersebut membentuk suatu waveform standar. Ini adalah standar waktu istirahat pasien. Ya, ketika pasien suatu saat berubah menjadi suatu waveform yang lain, maka dapat dilihat perbedaannya. Apakah perbedaannya minimal, moderate, atau besar sekali. Berdasarkan perbedaan inilah, maka alat ini dapat memperkirakan heart rate pasien yang dibutuhkan itu kira-kira berapa berdasarkan kondisi inotropik daripada pasien. Ya, bagi sejawat yang masuk ke dalam programming PPM, sarannya adalah pertama-tama kita harus mengatur CLS resting rate control, yaitu berapa banyak heart rate yang kita izinkan di atas resting rate yang kita set pada PPM. Biasanya untuk vasovagal sinkop dianjurkan lebih dari 20. Ya, kemudian yang kedua kita akan menilai CLS responnya itu very low, medium, atau very high. Very low ini untuk pasien-pasien yang inaktif, very high ini untuk pasien-pasien yang aktif. Dengan kita mengatur very low atau very high ini, maka akan ada ETR, ya. Ini adalah ETR untuk very low, exertional threshold ratio untuk very low, dan ini untuk very high. Lihat beat per minute-nya sejauh sekalian, ya. Nah, alat ini akan secara otomatis dalam 1 minggu pemacuan akan memberikan 80% pemacuan di bawah ETR dan hanya mengizinkan 20% pemacuan di atas ETR. Ya, jadi ini maksudnya CLS responnya ini very low atau very high. Ya. Nah, sejauh sekalian di sini kita dapat melihat bagi teman-teman sejauh yang melakukan implantasi di APEX, kemudian sudah berubah sekarang, apikal sudah kita tinggalkan, dan kita sekarang sudah mulai beralih kepada septal. Ya. Nah, sejauh jangan khawatir, karena ternyata pemacuan di apikal septal ataupun RVOT, CLS tetap memberikan performa yang baik, dan juga pada beberapa kondisi klinis yang sudah kita temukan dalam penelitian. Ya. Nah, ini adalah salah satu observasi klinis yang sangat menarik sekali. Sejauh sekalian, masih ingat di dalam praktikum ilmu faal dulu, waktu kita sekolah, ketika kita melakukan treadmill test, ketika pasien dilakukan penjelasan akan dilakukan lari sekian menit, segala macam, dilakukan pengukuran ini itu, heart rate pasien akan naik secara fisiologis karena melakukan suatu anticipatory exercise test. Ya. Di sini sejauh dapat melihat bahwa pada saat pasien dipasang CLS, tiba-tiba dapat menaikkan heart rate-nya pada saat explanation. Ini pada saat baru dijelaskan. Jadi CLS benar-benar dapat meniru apa respon fisiologis seseorang ketika menghadapi exercise stress test. Lebih lanjut, recovery rate-nya lebih landai dibandingkan hanya DDDR biasa, dan systolic blood pressure dan diastolic blood pressure pada saat aktivitas exercise lebih rendah dibandingkan pada saat pasien hanya memiliki DDDR tanpa CLS. Jelas sekali ini adalah satu observasi lain pada saat kita melakukan mental stress yang nomor 2 di sini. Pada CLS,
pasien punya heart rate bisa ikut naik, ya. Tapi pada saat yang accelerometer, karena pasien hanya diam saja, tidak ada gerakan badan, tentunya heart rate tidak naik. Dan pada nomor 3 ini diberikan infus isoproterenol. Kita tahu bahwa isoproterenol ini akan meningkatkan heart rate karena meningkatkan simpatis, ya. Nah, pada saat diberikan CLS, ternyata heart rate bisa ikut naik. Tapi tanpa CLS, hanya berdasarkan accelerometer, pacemaker tidak akan memacu lebih tinggi karena tidak ada respon pacemaker terhadap obat-obatan. Tapi dengan pemberian obat-obatan, CLS dapat meniru apa yang dikerjakan pada saat orang tanpa pacemaker. Ya. Kemudian CLS juga sudah terbukti pada mereka dengan kontraktilitas yang rendah, pada dilated dan hypertrophic cardiomyopathy, dan pada pasien dengan obat-obatan tertentu. Jelas sekalian, secara ringkasan berarti bahwa CLS ini membantu terutama dalam pasien menghadapi mental stress, tidak ada aktivitas fisik, juga dapat membantu untuk menekan atrial tachyarrhythmia pada Brady dan Tachy syndrome, dan terutama juga kita gunakan dalam vasovagal syncope, ya, karena ini dapat mencegah vasovagal syncope karena dapat mendeteksi lebih dini apa yang terjadi pada autonomic nervous system. Berikutnya adalah mengenai home monitoring. Lihat sekalian, Heart Rhythm Society, European Society of Cardiology, dan European Heart Rhythm Associations telah membuat dalam guideline saya mengenai bagaimana home monitoring sebaiknya sudah mulai diterapkan dalam praktek kita sehari-hari dan melengkapi daripada in-office visit. Dan kebetulan Biotronics sejak tahun 2000 sudah memperkenalkan home monitoring ini, ya. Dan karena dari sejak awal sudah diperkembangkan oleh Biotronics, tidak heran trial-trial besar yang ada saat ini semuanya memang menceritakan tentang apa yang terjadi pada home monitoring dari Biotronic, ya. Beberapa dari trial ini merupakan landmark trial bagaimana mempengaruhi guidelines rekomendasi, ya. Beberapa landmark trial ini, 4 diantaranya saya ambil, sudah membuktikan bahwa home monitoring mengurangi mortalitas dan perburukan dari gagal jantung, home monitoring menurunkan hospitalisasi, home monitoring menurunkan inappropriate shock sehingga memperpanjang durasi baterai daripada implantable cardiac implantable electronic device, dan juga meningkatkan patient adherence. Ya, ini jadi sangat menakjubkan sekali hanya karena bisa melakukan home monitoring, impaknya besar terhadap pasien. Ya, pada prinsipnya pasien alatnya kemudian dekat dengan satu alat, pada Biotronic disebut dengan cardio messenger, masuk ke internet, kemudian dikirimkan kepada home monitoring center. Jadi tidak sembarang center, hanya kepada home monitoring center yang tertuju, kemudian dokter atau perawat yang terlatih dapat melihatnya dan kemudian memberikan feedback kepada pasien. Alatnya kecil, sekitar 6 x 13 mm, dan memiliki jangkauan 2 meter dengan pacemaker pasien dapat secara otomatis melakukan interogasi terhadap pacemaker pasien. Tapi perlu saya ingatkan, saudara sekalian, home monitoring tidak menggantikan physical examinations atau pemeriksaan fisik. Ini adalah salah satu contoh pasien kami, telat kontrol 3 bulan, waktu itu ya lebih dari 3 bulan nggak kontrol, padahal dia sudah ada infeksi, tapi tidak kontrol ke rumah sakit karena takut COVID-19, dan kemudian dirawat secara konservatif, tautonya ketika datang ke kami, PPM-nya sudah, pacemaker sudah keluar daripada tubuh pasien, sudah menggantung, hanya tergantung dari kasa saja, ya. Ini hanya membuktikan bahwa kalaupun kita melakukan home monitoring pada pasien ini, seluruh parameternya bagus, impedansnya bagus, transformnya bagus, tetapi adanya infeksi tidak dapat digantikan selain dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, ya. Secara ringkas, bahwa home monitoring itu membantu kita untuk memonitor secara kontinu. Kemudian home monitoring itu juga menggunakan mobile network sehingga dapat digunakan di mana-mana. Compliance-nya tinggi karena tidak perlu programming apa-apa dan 100% otomatis, ya. Yang terakhir adalah fitur dari Biotronic yang ada, yaitu MRI Auto Detect, ya. Nah, sejauh sekalian mengenai MRI ini dan penggunaan dalam pacemaker, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah kebutuhan hardware-nya. Jadi tidak hanya MRI kondisional itu ada pada generator pacemaker, tapi juga lead-nya itu harus MRI kondisional. Jadi nggak bisa lead-nya pakai lead lama, tapi kemudian kita upgrade generatornya menjadi generator yang MRI kondisional. Baik generator maupun lead harus MRI kondisional. Yang kedua, dalam disebut dengan MRI kondisional apabila tidak ada lead bekas yang dibiarkan tinggal atau tidak ada lead yang broken atau fraktur, ya. Jadi meskipun lead itu MRI kondisional, tapi bila tidak terpasang dalam generator ditinggalkan, maka kita bilang pasien itu tidak dalam kondisi MRI kondisional. Dan kalau bisa lead itu sudah diimpar lebih dari 6 minggu atau lebih, ya. Nah, MRI scannernya itu kita harapkan tidak merusak hardware, tidak meningkatkan
suhu daripada lead maupun generator, dan yang terakhir tidak berubah pacing threshold atau inhibisi daripada pacing. Ini yang kita lakukan programming, yaitu tidak menginhibisi pacing, kita sebut dengan MRI mode. Ya, nah MRI itu sekalian ada dua, sebenarnya tiga, tapi ada dua yang secara khusus adalah permanen, yaitu static magnetic field. Begitu kita masuk ke ruang MRI, kita sudah akan merasakan mendapatkan magnetic field. Ya, kemudian ada yang statik yang hanya muncul pada saat dilakukan MRI scanner, ya, baik itu gradient field maupun high frequency field. Ya, nah sekalian biasanya alurnya adalah dokter atau perawat terlatih harus menunggui pasien kapan dia mendapatkan jadwal MRI. Sebelum MRI akan dilakukan programming, masuk switch ke MRI mode, ya. Kemudian pasien akan berada di dalam MRI mode sepanjang perjalanan sampai dia balik ke bangsal, kemudian kita melakukan reprogramming ulang untuk mengembalikan MRI mode kepada mode awalnya. Perlu diingat, MRI mode biasanya tidak efektif dan kurang bermanfaat dibandingkan non-MRI mode, ya. Nah, pada saat MRI auto detect ini, dokter atau perawat yang terlatih tinggal menyalakan, maka MRI auto detect ini akan nyala sepanjang 14 hari ke depan. Ya, nah kapan saja dijadwalkan pasien bisa masuk, dan MRI mode hanya akan aktif ketika pasien berada di dalam ruang MRI. Canggih sekali sekalian ya. Begitu keluar dari MRI langsung balik ke mode sebelumnya. Jadi dokter atau perawat nggak usah nunggu-nungguan, nggak usah koordinasi terlalu susah dengan radiologi, karena tinggal nyalain 14 hari ke depan akan nyala sendiri. Ya, jadi mengurangi waktu pasien dalam MRI mode dan juga meningkatkan fleksibilitas tenaga medis. Dan hanya dengan mengganti MRI auto detect ini, jangan salah, meskipun ini hanya sederhana, saudara sekalian, ini masuk di dalam European Heart Rhythm Association pertemuan meeting tahun 2016 sebagai inovasi yang merubah praktek klinis di dunia kedokteran. Sebagai take home message, saudara sekalian, pacemaker akan menjadi bagian daripada praktek kita sehari-hari karena angkanya akan semakin meningkat. Bila dilakukan dengan indikasi yang tepat, akan mengurangi morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kualitas hidup. Dan pacemaker yang baru memiliki fitur auto adjustment. Hampir semua memiliki fitur auto adjustment, sehingga sebenarnya programming daripada dokter kurang begitu diperlukan. Tetapi perlu diingat bahwa dokter elektrofisiologis tetap diperlukan pada saat diperlukan adanya troubleshooting. Ya. Terakhir adalah biotronik dengan fitur closed loop simulation-nya, mencoba untuk meniru apa yang terjadi feedback mechanism dengan autonomic nervous system, sehingga diharapkan memberikan pacuan yang lebih fisiologis. Biotronik dengan fitur home monitoring-nya membantu kita untuk mendeteksi lebih dini adanya aritmia yang mungkin memerlukan tindak lanjut yang lebih cepat. Dan kemudian biotronik dengan MRI auto detect-nya akan membantu pasien untuk berada di dalam MRI mode lebih singkat dan juga membantu kita sebagai tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sekian dan terima kasih, dikembalikan kepada Dr. Yamin. Ya, terima kasih Dr. Simon yang telah memberikan pemutakhiran informasi pada kita dan pengetahuan tentang beberapa features atau algoritma Q&A. Mas Jawad silahkan memposting atau menyampaikan pertanyaan lewat kolom Q&A dan kami sampaikan kepada para pembicara. Tolong disebutkan ditujukan kepada siapa. Nampaknya belum ada pertanyaan. Saya coba mulai bertanya dulu nih sebagai katakanlah pemancing ya atau pemanasan. Pertama ke Dr. Derdin. Selalu yang menjadi persoalan Dr. Derdin adalah untuk sinkop ini biasanya adalah soal diagnostik nih. Bagaimana kita yakin bahwa sinkop itu terkait dengan, katakanlah ada pasien misalnya datang dengan intermittent 21 AV block, tapi saat kita lakukan Holter misalnya, ya sinkopnya nggak ada, kemudian kita tidak menemukan pos. Nah itu bagaimana kira-kira? Apakah kita sudah yakin untuk memasang pacu jantung atau perlu modalitas lain? Atau perlu katakan modalitas diagnostik apa lagi yang diperlukan? Misalnya katakan ditemukan posnya kurang dari atau pas-pasan 2,5, tapi waktu itu dia nggak sinkop. Tapi waktu EKG resting intermittent ditemukan 21 AV block misalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yamin. Saya rasa ini memang sering kali kita jumpai ya, di klinik kondisi seperti ini di mana Holter memang ada sesuatu kelainan
AV block 2:1, kemudian mungkin di Holter juga ada pistol tapi pas-pasan ya 2,5 detik kayak gitu. Jadi mungkin salah satu modalitas yang penting juga ya kita lakukan suatu EP study, yaitu electrophysiology study, di mana itu mungkin bisa kita menentukan apakah memang yang terjadi ini adalah suatu nanti akan kita lihat apakah adanya sinus node recovery time-nya bagaimana, apakah dia lebih dari 1.500 atau tidak, sehingga kita bisa memastikan ini memang suatu kelainan yang disebabkan oleh sinus node dysfunction, sehingga itu kita bisa memutuskan bahwa memang betul itu memang suatu kelainan, yaitu sinus node-nya, sehingga kita baru kita putuskan untuk kita lakukan pemasangan pacemaker. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Kita belum mendapatkan pertanyaan dari kita. Saya mau bertanya juga ke Dr. Simon. Dr. Simon, saya kira ini suatu kelemahan sistem open loop yang kita punya saat ini atau yang dipunyai oleh beberapa pacemaker. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pasien katakanlah yang biasa dengan nadi yang lambat misalnya karena dia SND, kemudian kita pasang closed loop ini, kemudian sistem ini mendeteksi impedance yang berubah di ventricle, dan dia mendeteksi bahwa saat istirahat pun pasien ini katakanlah harus dinaikkan lajunya karena dia mendeteksi ada perubahan impedance. Apakah pasien dengan yang terbiasa bradikardi itu bisa terganggu nggak ya? Atau katakanlah mengalami ketidaknyamanan atau intoleransi, dia kok nggak enak ini ya gitu. Ada nggak Dr. Simon kira-kira kemungkinan hal itu terjadi pada sistem atau algoritma closed loop ini? Ya, terima kasih Dr. Yamin, pertanyaan yang menarik dan memang sangat penting sekali, Dok. Memang kita tahu bahwa palpitasi itu adalah keluhan subjektif, bahkan pada pasien normal saja dengan heart rate yang normal dapat mengeluh palpitasi, Dok. Nah, pada mereka-mereka khususnya yang sensitif terhadap peningkatan heart rate, memang sangat dimungkinkan, Dok, ketika CLS ini mendeteksi adanya peningkatan sistem saraf otonom, kemudian heart rate dinaikkan pada saat pasien sedang beristirahat, dia merasa kok heart rate-nya tambah naik dan dia terasa terganggu. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kita tinggal menurunkan aja, Dok, CLS responsnya itu yang tadi dari medium, kita turunkan ke low atau very low. Karena dengan kita menurunkan ke low atau very low, maka kenaikan daripada CLS respon ini bisa kita atur, Dok. Tapi dari data penelitian yang tentunya saya peroleh dari Biotronik, Dok, kebanyakan yang mengeluh itu pada saat kita set CLS respon menjadi medium, kebanyakan tidak ada keluhan seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, Dr. Simon ya. Apa efek negatif yang terjadi pada pasien dengan abandoned lead pacemaker? Saya nggak tahu abandoned, tapi artinya yang MRI compatible yang dilakukan MRI. Ya, mestinya sih kalau MRI compatible nggak ada masalah. Ya. Atau coba Dr. Simon baca, apakah maksud, oh bentar, ini belum selesai pertanyaannya, sebentar ya. Ya, pertanyaan pertama itu ya, apa yang terjadi pada pasien dengan abandoned lead pacemaker dalam kurung MRI compatible yang melakukan MRI. Atau Dr. Simon bisa menangkap makna lain dari pertanyaan ini? Silakan. Ya, Dok, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kita sebut sebagai suatu MRI conditional system kalau memang generator dan lead yang terpasang adalah generator dan lead yang MRI kondisional. Nah, pada saat kita memiliki lead MRI kondisional yang kita tinggalkan karena tidak digunakan lagi, kemudian kita lepaskan daripada generatornya, dan yang kemudian pada lead-lead yang broken lead, ya, itu biasanya sudah ada interferensi MRI yang juga bisa meningkatkan heat up, Dok. Jadi heat up daripada lead-lead tersebut karena kondisinya yang terbuka. Sehingga tidak dianjurkan, maksudnya pasien dianggap sebagai non-MRI kondisional lagi. Gitu, Dok. Jadi bukannya nggak boleh, tapi kita nggak bisa mengklasifikasikan pasien dengan abandoned lead atau lead yang sudah rusak tersebut sebagai suatu pasien dengan sistem yang memiliki MRI kondisional. Ya, terima kasih Dr. Simon.
sekarang ini ada untuk Rerdin ini. Ada pasien 22 tahun, kemudian sinkop sekitar 35 menit sekali saat jongkok dan mengejan. Kemudian sinkop terjadi hampir sebulan sekali. Selalu pasien dipasang holter, hanya tidak ditemukan aritmia, hanya terdapat sinus aritmia dengan sinus arrest sekitar 2 detik. Apakah kemungkinan pasien ini vasovagal sinkop dan apakah indikasi itu dipasang dual chamber, Dr. Rerdin? Ya, ya ini memang agak sulit ya. Jadi pasien ini kecurigaan sinkopnya disebabkan pada saat jongkok dan mengejan. Jadi kemungkinan terbesar memang ini adalah suatu vasovagal sinkop, di mana situasi yang menyebabkan vasovagalnya meningkat sehingga akibatnya terjadi suatu sinkop. Nah, kalau ini memang kita curiga memang adalah suatu refleks sinkop yang disebabkan oleh vasovagal, dan apakah kita bisa langsung lakukan suatu pacemaker atau tidak, kita memerlukan suatu modalitas. Yang penting adalah salah satunya adalah kita melakukan tilt table testing. Mungkin untuk saat ini memang di center kita masih belum ada, tapi mungkin center-center di Jakarta mungkin ada tilt table testing, itu bisa kita lakukan. Kalau memang ternyata itu tilt table-nya positif dan juga adanya kecurigaan suatu carotid sinus syndrome memang terbukti, sebaiknya kita lakukan pemasangan permanen pacemaker sesuai tadi yang algoritma yang tadi kita sampaikan, seperti itu. Untuk IPIS tadi memang sulit untuk pasien dengan refleks sinkop, tidak kita lakukan suatu IPIS tadi. Namun kalau misalnya ternyata tidak terbukti seperti itu, ya terpaksa kita lakukan suatu pemasangan ILR, implantable loop, mana itu sampai panjang sehingga kita bisa menentukan apa memang benar asistolnya ini banyak nggak, misalnya seperti itu. Kalau memang itu dia positif, ya mau nggak mau kita anjurkan pemasangan pacemaker. Mungkin itu sih kalau saya. Silakan mungkin Dokter Yamin mungkin ada masukan lagi. Ya, terima kasih. Saya kira secara prinsip sih sama ya. Ya, memang salah satu yang harus dinilai, saya kira seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rerdin, adalah pemicu, precipitating factors harus dilihat. Kalau dia ngejen, kita harus juga curiga yang carotid sinus hypersensitivity. Jadi tadi mungkin Dr. Rerdin sudah menyampaikan, tidak ada ruginya juga atau tidak ada salahnya kalau kita juga melakukan carotid sinus massage, itu dengan monitor. Kita lihat apakah kita bisa membuktikan adanya pause atau tidak. Kalau itu ada, mungkin itu masuk salah satu kategori atau kemungkinan karena carotid sinus syndrome tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rerdin. Nah, kemudian ini belum ada pertanyaan lagi, saya tanya lagi ke Dr. Simon ini. Dr. Simon, dengan features yang demikian ini, kira-kira bisa nggak ya kita identifikasi dari awal nih, pasien yang bagaimana nih yang saya harus pasang alat pacu jantung dengan kemampuan algoritma seperti closed loop system ini. Yang klasik, karena kita yakin bahwa kadang-kadang tidak semua sistem itu kan fit untuk semua jenis pasien. Jadi kalau Dr. Simon bisa kasih katakanlah pinpoint atau feature, katakanlah clue penting, pasien mana yang wajib nih kita harus kasih alat pacemaker dengan kemampuan algoritma seperti ini. Ya, terima kasih dok. Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit sekali dok. Jadi memang dari sekian banyak guidelines mengenai implantable cardiac electronic device ini, tidak ada yang membedakan apakah dia open loop system maupun closed loop system dok. Jadi yang ada itu memang hanya DDDR aja, dia belum memasukkan DDD CLS. Jadi bedanya satu DDDR, satu DDD CLS. Jadi tidak ada rekomendasi spesifik penggunaan closed loop system over daripada DDDR. Tetapi memang yang menjadi masalah dok, semua penelitian mengenai CLS dibandingkan dengan DDDR ternyata semua superior dok. Jadi semuanya itu ternyata lebih superior karena lebih menyerupai faktor fisiologis. Jadi kalau misalnya kita melihat evidence base-nya, memang setiap yang ada indikasi DDDR sebenarnya bisa dok di-upgrade menjadi DDD CLS. Ya. Tetapi kemudian ada satu kondisi klinis yang paling unik, yaitu vasovagal sinkop, dan kemudian dalam pencegahan atrial aritmia pada braditaki sindrom dok.
Karena kita tahu bahwa pada Brady-Taki syndrome itu biasanya sebelum atrial fibrilasi terjadi fluktuasi simpatis parasimpatis. Nah, CLS ini disinyalir mampu untuk menilai simpatis parasimpatis fluktuasi ini sebelum timbulnya atrial fibrilasi. Sehingga ketika terjadi fluktuasi ini, mereka sudah melakukan pemacuan lebih cepat dari biasanya, sehingga atrial takikardi dan atrial fibrilasi menjadi tersupresi, dok. Ada 2 penelitian besar, satu dari Italia dan pokoknya semua dari Eropa, dok, membuktikan bahwa mereka dengan CLS ternyata kejadian atrial aritmia dan atrial fibrilasinya lebih rendah dibandingkan DDR. Yang kedua adalah vasovagal sinkop, dok, karena vasovagal sinkop juga merupakan suatu disorder yang patofisiologinya adalah adanya imbalans daripada simpatis parasimpatis. Nah, keunikan daripada CLS ini ketika dia mendeteksi adanya surge daripada simpatis drive yang sebelum mendahului sebelum terjadinya vagal refleks, itu bradikardia dan juga hipotensi, ada sedikit kenaikan simpatis overdrive katanya, dok. Nah, dia bisa mendeteksi dan kemudian dapat merespon dengan memberikan heart rate yang lebih tinggi sehingga mencegah terjadinya vasovagal sinkop, dok. Jadi ini yang menjadi lucu adalah karena salah satu penelitian yang saya baca itu dia bahkan pada saat mereka yang diberikan CLS pacing ini kejadian sinkopnya bisa sampai 0, dok. Memang penelitiannya masih sampelnya kecil, tapi dia crossover, ketika di crossover ke CLS ternyata kejadian sinkopnya sampai 0. Jadi benar-benar bisa membantu untuk mendeteksi vasovagal sinkop, dok. Ya, terima kasih Dr. Simon. Kita belum ada pertanyaan lagi nih. Mungkin dari anggota INAISRS yang lain belum ada ya. Dr. Erdin, kalau saya menghadapi pasien sinkop, Ini ada. Ada. Silahkan ya. Saya yang belum baca. Ya. Ada pertanyaan di Q&A kalau nggak salah. Ada jika pasien sinkop tapi di rumah sakit kita tidak ada modalitas kecuali ECG saja dan monitor 24 jam. Ya, jadi kalau cuma aja ada ya, jadi kurang lebih ya kita mungkin memang kesulitan ya kalau kayak gini ya. Kalau saya hanya ada ECG dan monitor 24 jam. Ya, kita berharap supaya dalam 24 jam itu ada kecurigaan suatu cardiac syncop atau tidak. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada, ya memang mau nggak mau harus kita lakukan suatu Holter monitoring yang dimana itu bisa jauh lebih panjang, lebih dari 24 jam, atau kita lakukan yaitu pemasangan ILR, mungkin itu yang jauh lebih bagus ya untuk lebih panjang. Kita pastikan memang ini sinkopnya kenapa. Mungkin itu. Ini juga dari senior saya sendiri, Dr. Budi Bakti, pada pasien dengan sinkop dengan mixed type cardioinhibitory dan vasopressor, apakah pemasangan pacemaker bermanfaat? Mungkin tadi disampaikan sama Dr. Simon ya, pasien dengan vasovagal yang dilakukan pemasangan pacemaker dengan mode CLS ini, saya rasa juga cukup menjanjikan untuk kondisi mixed type cardioinhibitory dan vasopressor sinkop. Mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab. Mungkin itu Dr. Yamin. Ya, terima kasih. Dr. Simon, mungkin ini terakhir ya. Kalau ada ventricular arrhythmia, terpengaruh nggak ya pengukuran impedance oleh pacemaker itu? Yang CLS. Jadi misalnya katakanlah, tadi kan kalau lokasi nggak ada masalah ya, apikal dan apikal tidak ada masalah. Jadi saya kira pengukuran impedance sama. Kalau dia katakanlah VVC frequent, apakah itu akan mengganggu algoritma CLS? Ini saya sama betul-betul nggak tahu nih, belum baca. Ya dok, itu juga pertanyaan yang bagus sekali dok. Jadi memang kalau kita merefer back kepada algoritma pembentukan daripada standar waveform daripada CLS ini dok, dia hanya mengambil waveform ini dari 256 waveform impedance yang didapatkan pada saat beristirahat. Berarti akselerometer dari PPM mendeteksi tidak adanya gerakan fisik, meyakinkan bahwa pasien dalam kondisi istirahat. Yang kemudian yang kedua dok, dia mengambil dari 4 macam kondisi pacing dok, yaitu ascens vicens, ascens vipace, apes vicens, dan apes vipace.
Nah, ketika ada PVC itu kan menjadinya Vsense tanpa Ascens, dok. Karena ada PVC. Jadi kalau ada ventricular arrhythmia, dia otomatis dia nggak ambil. Tidak termasuk dalam 256 waveform yang di rata-rata, dok. Jadi dia harus salah satu dari 4 model itu, mode pacing itu. Antara memang berurutan ascens Vsense, jadi bahwa dia dalam sinus, ascens pace, yang artinya AV node-nya ada conduction abnormality, terus apes Vsense, berarti atrialnya nggak denyut tapi ventrik AV node-nya bagus, dan apes Vpace. Jadi dua-duanya perlu dipacu, dok. Tapi kalau ada Vsense, tanpa adanya ascens atau apes, dia akan ignore, dok. Jadi algoritmnya udah langsung mengeluarkan ventricular arrhythmia daripada ini, dok, untuk membuat standar waveform. Oke, terima kasih. Saya kira ini diskusinya akan kita lanjutkan di NAISRS tahun depan ya. Banyak masih hal-hal penting yang belum kita bahas, termasuk setelah sinkop di Dr. Redin. Masih banyak sekali yang bisa kita ulas lagi. Tapi mengingat waktu yang sudah selesai, kita tidak boleh berpanjang-panjang lagi. Nanti saya arahin sama Presiden dan lain-lain. Ya. Oke, para sejawat sekalian, mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Redin, Dr. Simon yang telah memberikan presentasi dan pemutakhiran pengetahuan yang cukup baik. Dan juga kepada pendukung kita malam ini, yaitu PT Biotronik dan Transmedik. Dan untuk itu saya akhiri acara webinar kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Farah. Silakan Dr. Farah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Yamin, SPJP Konsultan sebagai moderator. Terima kasih kepada Dr. Erdin Julario dan Dr. Simon Salim atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Selanjutnya kepada para peserta, kita persilakan untuk mengisi polling terkait webinar kita pada malam hari ini di link yang sudah tersedia. Baik, kita berikan waktu 3 menit kepada seluruh peserta untuk mengisi polling yang sudah disediakan. Waktu pengisian polling tinggal 1 menit lagi. Kita tunggu untuk seluruh peserta mengisi polling yang sudah tersedia.
Oke, waktunya sudah selesai. Untuk pengisian polling sudah ditutup. Untuk webinar minggu depan yang merupakan webinar terakhir di INAHRS Series 2020, untuk schedule dapat dilihat on screen masing-masing peserta. Jangan lupa untuk selalu update webinar INAHRS untuk memperdalam ilmu aritmia khususnya di Indonesia. Selalu update sosial media kita karena setiap minggu akan ada update link webinar untuk minggu depannya. Terima kasih kepada para partisipan. Sampai bertemu minggu depan. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Farah, Dr. Simon, Redin. Dok, sehat-sehat, dok. Terima kasih Amin. Dr. Simon, Dr. Yamin.